Selamat malam para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dian yang bertugas. Saat ini saya bersama Ormas Malang Bersatu yang mendeklarasikan tentang intoleransi. Nah, untuk kita tahu apa sih intoleransi itu di Indonesia ini, yang kita tahu bahwa toleransi saat ini sangat-sangat kritis ya di Indonesia. Jadi mereka para Ormas Malang Bersatu mendeklarasikan tentang intoleransi itu sendiri. Untuk lebih lanjut, kita berbincang-bincang dengan para wakil dari beberapa Ormas Malang Bersatu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini saya taruh di sini aja, saya sambil berdiri ya, biar kedengaran. Ras, budaya, gitu kan. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat krisis sekali tentang toleransi beragama, bahkan tentang budaya Indonesia itu sendiri. Banyak sekali anak muda yang kurang tahu apa itu budaya Indonesia itu sendiri, mungkin khususnya Jawa. Saya sekarang ingin bertanya kepada, maaf, dengan Ki Jati Supriyanto. Ki Jati, apa sih Ki tentang pandangan Aki tentang intoleransi itu sendiri dan toleransi itu sendiri? Ya, terima kasih. Tadi jenengan mengatakan Jawa ya. Ada kata-kata Jawa. Sebenarnya di sini Jawa itu bukan suku, bukan ras. Bukan suku dan bukan ras. Tapi Jawa itu adalah perbuatan tingkah laku. Itu Jawa. Karena apa? Orang kalau dikatakan enggak Jawa istilahnya, nun sewu jeneng, awakmu iki enggak Jawa, mangkel. Sebab wong sing enggak Jawa wong sing ngene iki lho, miring. Ya jadi ajaran Jawa sebenarnya gampang, mudah dipelajari. Jangan terlalu berlebihan ndake, oh saya harus bisa bahasa Krom. Enggak. Kamu berbuat dan perilaku yang baik itu sudah Jawa. Begitu loh. Tentang perbuatan yang ada di Gunung Semeru itu memang sangat memprihatinkan. Kenapa kok sangat memprihatinkan? Karena sudah mencederai budaya itu sendiri. Karena sebelum agama masuk ke tanah Jawa atau Nusantara ini, budaya sudah berkembang bahkan sampai ke mancanegara. Bahkan yang ditulis di dalam relief Candi Borobudur itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Leluhur kita orang Jawa sudah mengelilingi 2/3 negara yang mengajarkan tentang kapitayan atau sangkan parangi dumati ajal kang abadi. Kalau dalam bahasa Islamnya itu ada innalillahi wa innal ilahi rojiun. Jadi saya rasa nggak ada perbedaan kok, biarpun dengan agama apapun. Tapi dulu memang jangan mengatakan bahwa agama kepercayaan atau agama kapitayan. Kalau zaman dulu bukan agama, gomo. Tidak ada agama, gomo, negara kertagama. Jadi negara ini berdasarkan aturan. Jadi semua masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah Nusantara harus patuh pada aturan. Tentang budaya sesajen dan kembang dan segalanya. Ini merupakan suatu budaya. Bahkan orang Jawa itu bukan percaya nyembah keris, suatu misal. Orang gak nyembah. Karena keris ini adalah hasil karya leluhur kita yang mengikut sertakan kegiatan jasmani dan rohani yang dapat menjadi bentuk atau wujud yang etis dan estetika. Tentunya leluhur kita itu nggak sembarangan bikin keris itu. Dia melalui tapa berata dan segalanya. Bahkan seorang empu ke atas gunung itu sambil semedi menarik meteor itu mampu leluhur kita itu. Bayangkan menarik meteor dari langit itu mampu. Lah,
dengan kearifan yang demikian luar biasanya. Masa harus kita abaikan? Kita bangga sebagai bangsa Nusantara ini. Maklum saya mengatakan bangsa Nusantara. Gitu loh. Jadi Nusantara ini, bangsa Nusantara ini mengelilingi sudah ada di 2/3 dunia. Mengajarkan sangkan paran mulai dari manapun namanya, bahkan sampai terakhir ke India. Mengajarkan tentang sangkan paraning dumadi ajal kang abadi. Sehingga oleh orang India dicangkok menjadi agama Buddha, agama Hindu. Loh, logikanya di mana? Bahwa orang pemuka agama Buddha itu orang Jawa. Asli orang Jawa. Loh, kok bisa? Namanya dari namanya saja Siddhartha Gautama. Masa ono wong India jenenge Darto Kang Utama iku. Itu loh. Terus Candi Borobudur yang memperbaiki, yang membugar lagi Gunadarma. Masa ono wong India jenenge Mas Gun gitu. Sing ono ya Rai Kapur. Ya kan? Salman Khan, Shahrukh Khan. Itu loh. Jadi tentang sesajen ini berasal dari kata aji, ngajeni. Yang jelas ucapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana kita telah diberi keberkahan. Semuanya yang ada di alam semesta ini. Kita harus sadar, kesadaran itulah yang ditanamkan oleh leluhur kita berupa sajen, tujuannya ngajeni. Lah, ciri khas orang Jawa itu orang yang berbudaya. Indikator orang budaya yang bagaimana? Santun terhadap sesama. Gak oleh ilo-iloan koyok pinoyo. Gak oleh. Santun kepada makhluk lain. Kita harus sadar, di sekeliling kita ini ada makhluk lain selain kita. Santun kepada semesta. Loh, lelek semesta gak dirawat, gak disantuni. Kita makan dari mana? Ya kan? Ini semua adalah hasil cipta Gusti Kang Maha Urip. Terakhir, santun kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya syirik musyrik. Yang syirik dan musyrik itu perbuatan manusia yang melanggar aturan. Ya, bukan kembang ini ciptaan Allah loh, ciptaan Tuhan, masa syirik. Berarti yang menyirikan kembang ini dia menyirikan Allah sendiri. Hati-hati bahaya loh ya. Seperti tumpeng tadi. Tumpeng itu dalam bahasa Jawa menunjukkan hasil pekerjaan kita yang telah mendapatkan kemurahan dari Gusti yang berupa wulu wetu hasil bumi. Ya seperti tadi itu yang kita makan. Untuk Gembul Bujono, orang gawe jin setan, nggak ada hubungannya orang Jawa dengan jin setan itu. Bahkan Jawa sendiri tidak mengenal jin setan. Jin setan itu impor dari Timur Tengah. Impor jin setan itu. Jawa ndak ada. Betapa besarnya leluhur kita membangun candi terbuat dari batu. Contohnya yang ada di mana itu, Borobudur. Ada batu yang seberat 3 ton. Dengan ketinggian itu mengangkatnya dari mana? Kalau sekarang diderek kayak bingung loh sih. Terus kemampuan bagaimana? Yang ditonjolkan oleh leluhur kita. Leluhur kita sudah mempunyai teknologi yang sangat canggih, yang luar biasa. Nggak ada bangunan candi seperti di Nusantara ini. Begitu loh. Jadi saya rasa kita juga prihatin melihat yang ada di Semeru. Tapi jangan kemurungsung, ojo kebrangas. Kita tetap orang budaya harus mempunyai nilai kesantunan. Lek awake dhewe digarai ya cocok aku. Deker ya gelem. Lek gak digarai ya biasa-biasa. Gitu loh. Apabila di Kota Malang khususnya terjadi masalah yang sesuai dengan di Semeru, ya rawi-rawi lantas marang-marang tutung kan gitu loh. Saya rasa dulur-dulurku KBK setuju. Begitu dari saya. Mohon maaf sebelumnya mungkin kata-kata saya terlalu keras. Terima kasih. Terima kasih Ki.
Nah, ini kan kita juga tujuan diadakan deklarasi ini sebenarnya apa sih? Selain untuk toleransi, untuk yang di Semeru, adakah tujuan yang mungkin lebih meluas kepada tentang, karena kita sangat prihatin ya dengan di Indonesia ini tentang krisis toleransi seperti itu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Selain tentang yang di Semeru ini. Mungkin ada yang bisa monggo ya. Oke, terima kasih. Sebetulnya ini kan sudah menjadi persoalan secara nasional. Ketika kita berbicara nasionalis, yang sangat menjadi sebuah darurat. Yang pertama adalah darurat etika. Yang kedua adalah darurat nasionalisme. Nasionalisme di kalangan masyarakat itu sudah tidak ada lagi. Mungkin bisa dikatakan hampir sekian persen dibandingkan dengan zamannya kita dulu. Ini yang membuat gerakan-gerakan ya semacam radikalisme itu semakin berkembang. Ya, tidak lepas dari upaya pemerintah seharusnya. Jadi mulai dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, membangun nasionalisme harus dibangun mulai dari sejak dini. Itu sangat penting sekali. Kalau itu tidak